untuk terus bertahan sebagai anggota DPR, karena semakin lama mereka bertahan itu akan semakin merusak citra dan marwah DPR. Temuan PPATK mengungkap judi online menjangkiti 1.000 lebih wakil rakyat di parlemen. Kapan pemerintah tegas berantas judi online? Manuver politik di Jakarta kian panas. Akankah kubu koalisi Pilpres 2024 lalu berlanjut? Atau justru kepentingan politik akan menciptakan formasi baru? Di tengah ancaman krisis pangan, sebagai negara agraris permasalahan regenerasi petani di Indonesia cukup pelik. Urban farming jadi solusi? Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Saudara, temuan PPATK mengejutkan publik. Lebih dari 1.000 wakil rakyat di DPR dan DPRD terjerat judi online dengan transaksi mencapai 25 miliar rupiah. Dengan total transaksi mencapai 600 triliun rupiah sampai kuartal pertama tahun 2024, kapan pemerintah tegas memberantas judi online? Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap temuan lebih dari 1.000 anggota dewan diduga terjerat judi online dengan transaksi fantastis 25 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta PPATK memberikan data anggota DPR yang terdeteksi bermain judi online untuk dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita minta infonya. Di DPR ini kan ada MKD, Pak. Pak Ivan, di DPR ini kan ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, ya. Bisa disampaikan itu, Pak. Sehingga kita ada pendekatannya, karena kalau di masing-masing institusi termasuk di DPR bukan hanya melanggar hukum pidana, Pak, tapi ada ketentuan kode etik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mendesak MKD segera memberi sanksi anggota DPR dan DPRD yang terbukti terlibat judi online. Buat saya hukuman paling tepat bagi mereka yang kemudian namanya dan bisa dikonfirmasi tentu terlibat dalam judi online, ya harus diberhentikan secara tegas gitu ya, oleh MKD ya. Tidak ada tempat bagi para penjudi online ini untuk terus bertahan sebagai anggota DPR, karena semakin lama mereka bertahan itu akan semakin merusak citra dan marwah DPR. Itu juga akan semakin kuat memelihara tradisi korupsi pada anggota DPR. Karena kalau kebutuhan sampai 25 miliar itu tidak terpenuhi dari kantongnya sendiri, dengan kekuasaannya anggota DPR bisa saja mencari uang dari tempat-tempat yang ilegal. Tak hanya anggota Dewan, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut berdasarkan data PPATK, sejumlah pegawai Kementerian Kominfo juga turut terdeteksi bermain judi online. Budi Ari meminta semua pihak saling mengingatkan berantas judi online karena hampir semua profesi terjerat judi online. Kita akan mengumumkan karyawan dari Kementerian Kominfo yang juga terpapar. Jumlahnya ada di Kominfo sendiri. Yang kedua, 164 wartawan, bukan jumlah yang sedikit. Tolong ingatkan. Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto menegaskan pemerintah telah berupaya berantas judi online dengan memblokir situs dan 6.000 rekening terdeteksi judi online yang diserahkan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Menko Polhukam menilai pemberantasan judi online perlu waktu panjang. Juga sudah memutus situs-situs, ya, contohnya adalah netbox ke akses provider sudah diputus, sehingga mereka saat ini tiarap. Sehingga nanti Bareskrim dari hasil
PPATK yang dilaporkan, yaitu rekening-rekening yang mencurigakan sesuai data analis, kemudian dibekukan selama 30 hari oleh Barreskrim, diambil uangnya. Kalau nggak ngaku, dari situ kita bisa kembangkan, ya. Sehingga judi online ini memang perlu waktu dan tindakan cepat sudah dilakukan. Menurut data Satgas Pemberantasan Judi Online, pejudi online berasal dari beragam profesi seperti polisi, TNI, wartawan, DPR, hingga aparatur sipil negara dari berbagai macam lembaga dan kementerian yang tersebar di beberapa wilayah hingga ke tingkat desa. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan pemain judi online terbanyak, mencapai 535.644 orang dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Sementara DKI Jakarta, 238.568 pemain dengan nilai transaksi 2,3 triliun rupiah. Disusul Jawa Tengah, sebanyak 201.963 pemain dengan transaksi 1,3 triliun rupiah. Satgas Judi Online menyebut akan mengumpulkan camat hingga kepala desa turut serta berantas judi online. Sementara, Kota Bogor, Jawa Barat masuk wilayah 5 terbanyak terpapar judi online. Bogor Selatan jadi wilayah tertinggi transaksi judi online tingkat kecamatan. Dengan 3.720 pelaku, transaksi mencapai 349 miliar rupiah. Camat Bogor Selatan Irman Hairudin mengaku kaget wilayahnya memiliki transaksi terbesar judi online berdasarkan laporan PPATK. Apalagi, wilayah Bogor Selatan dikenal wilayah pinggir dengan rata-rata profesi penduduk sebagai karyawan swasta dan buruh harian lepas. Yang jelas, kita belum tahu seperti apa datanya itu, kevalidannya. Makanya di konferensi pers kan kabarnya kita akan dipanggil, kemudian akan diberi datanya. Kita lihat itu seperti apa, dan kalau tidak salah, pemerintah Kota Bogor juga hari ini akan melayangkan surat ke PPATK minta data valid terkait hal tersebut. Sebelumnya, seorang selebgram ditangkap polisi di kawasan Bogor Kota, Jawa Barat karena diduga mempromosikan link situs judi online dalam profil Instagramnya. Penyidik menyita barang bukti berupa percakapan dan transfer uang sebesar 3 juta rupiah. Tersangka dijanjikan dibayar 5 juta rupiah untuk beberapa kali unggahan. Mengirim uang 3 juta untuk si tersangka memposting sehari 2 kali. Udah berapa kali transaksi, Pak, sejauh ini, Pak? 1 kali transaksi, ya, menurut pengakuan dari si tersangka, dari awal bulan Juni ini hingga tanggal 25. Sementara di Lampung, 6 selebgram diamankan polisi karena terbukti mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Tersangka mengaku telah mempromosikan situs judi online selama 3 tahun. Dari penelusuran polisi, situs judi yang dipromosikan terafiliasi dengan server judi di negara Kamboja. Tersangka dikenakan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman penjara maksimal selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Memang untuk situs judi online yang mereka pasarkan banyak yang dari luar negeri seperti Kamboja. Tapi untuk pencari talent ini ya ada di Indonesia. Sementara kita masih dapat pendalaman, jadi untuk yang di atas mereka untuk admin-admin dalam masa pencarian. Akhirnya per bulan dapat gaji dari admin rata-rata 2 juta sampai 1,5 juta. PPATK mencatat nilai transaksi judi online di tanah air mencapai lebih dari 600 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2024 dengan aliran dana mengalir ke sejumlah negara. Miris, data PPATK menyebut ada indikasi keterkaitan judi online dengan perbuatan melawan hukum lainnya seperti pinjaman online dan penipuan demi dapat berpartisipasi judi online. Pengamat keamanan siber menilai, dengan segala akses yang dimiliki Satgas Judi Online, harusnya pemberantasan judi online dapat efektif dilakukan. Namun, literasi digital dan finansial di tengah masyarakat juga penting ditingkatkan. Ada Satgas, jadi dapat nomor WhatsApp-nya, dapat pelakunya, ada kepolisian langsung menindak. Ada nomor rekening dilakukan untuk menampung, ada PPATK untuk menelusuri kemana uangnya.
Lalu kalau ada bank yang melanggar memberikan peluang untuk membuka rekening bagi aktivitas judi online, langsung ditindak oleh OJK. Harusnya ini efektif. Dan langkah terakhir yang dilakukan oleh Kominfo, memblokir akses dari Filipina dan Kamboja ke server judi online, itu terbukti efektif dan itu merupakan pukulan yang cukup telak bagi pelaku judi online. Tetapi sekali lagi itu solusi jangka pendek dan jangka menengah. Jangka panjangnya kita perlu tingkatkan literasi digital dan literasi finansial. Gurita transaksi judi online kian masif. Berbagai upaya pemerintah berantas judi online terus dilakukan. Akankah judi online dapat dimusnahkan? Saudara, manuver politik di Pilkada Jakarta kian panas. Akankah kubu koalisi di Pilpres 2024 berlanjut atau kepentingan politik membentuk formasi baru?